Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, makruh berbicara kalau kita melaksanakan atau melakukan buang hajat besar dan kecil. Kalau ada niat kita setelah kita masuk ke kamar mandi yang niat tadi adalah buang hajat besar dan buang hajat kecil, maka kita makruh berbicara. Adapun berzikir, adapun membaca ayat Al-Quran, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, atau nama-nama yang dimuliakan oleh Allah, maka itu tidak makruh, hukumnya adalah haram. Yang boleh kita adalah mengingatnya dalam hati. Umpamanya ada kita bersin, yaitu disunnahkan kalau kita tidak di dalam WC mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau kita di dalam WC, maka cukup mengingatnya di dalam hati. Tidak boleh keluar ucapan itu melalui tenggorokan. Kalau sampailah ke lidah kita, berucap kita dengan zikir, berucap kita dengan doa, berucap kita dengan nama-nama yang dimuliakan oleh Allah, maka perbuatan itu adalah haram. Demikian juga kalau kita mau masuk ke dalam kamar mandi, bukan cuma sekadar buang hajat besar dan kecil, tapi tujuannya adalah mau mandi, maka juga makruh kita berbicara, yaitu melaksanakan sewaktu kita mau mandi, yaitu masuk ke kamar mandi itu. Setelah kita masuk kamar mandi itu, dimakruhkan kita berbicara, apalagi menyanyi, maka itu lebih dimakruhkan lagi. Kenapa perbuatan itu tidak diperbolehkan di kamar mandi? Demikian juga makruh bagi seseorang yang mau melaksanakan mandi di malam hari. Mandi di malam hari itu adalah makruh hukumnya. Maka setelah masuk malam, maka kita makruh melaksanakan mandi itu pun dengan syarat kalau kita tidak darurat. Kalau tidak mandi malam itu akan membawa penyakit bagi diri kita. Kalau dia tidak membawa darurat, maka makruh hukumnya. Kalau membawa darurat harus mandi di malam itu, maka hilanglah makruhnya di malam hari itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu yang pertama makruh kita sewaktu di dalam kamar mandi. Dan yang berikutnya adalah makruh bagi kita kalau kita buang hajat besar dan kecil itu di air yang tenang. Maka air yang tenang yang dimakruhkan itu adalah kalau milik sendiri. Kalau milik sendiri air itu tenang, maka hukumnya adalah makruh. Kalau seandainya diminum orang jijik meminum air itu dengan kita buang hajat kecilkah? Itu apakah itu buang hajat besar? Maka kalau seandainya orang meminum air itu dia jijik untuk meminumnya dengan kita buang hajat di situ, maka itu adalah hukumnya makruh, tapi dengan syarat milik sendiri. Kalau milik orang lain, maka itu hukumnya haram. Adapun air yang kalau seandainya banyak, kalau diminum orang lain, maka itu dia tidak jijik. Kalau dia milik sendiri itu dibolehkan, tapi milik orang lain itu tetap hukumnya haram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kecuali ada milik umum seperti sungai, laut. Kalau seandainya kita buang hajat besar di tempat itu, buang hajat besar kita, buang hajat kecil kita di tempat itu, kalau seandainya ada orang meminumnya, dia tidak jijik meminum air sungai dan air laut itu, maka buang hajat besar dan kecil di tempat itu adalah diperbolehkan, dan perbuatan itu tidak haram, dan perbuatan itu tidak makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang dimakruhkan berikutnya kita buang hajat itu adalah kalau seandainya kita buang hajat adalah di lubang. Kalau seandainya ada lubang yang kita memang tidak disediakan tempat buang hajat besar dan kecil, maka kita makruh kita yaitu melaksanakan buang hajat di lubang itu. Kenapa? Kemungkinan ada di tempat itu yaitu binatang yang kalau seandainya kita buang hajat akan menyakiti dirinya. Makanya itulah indahnya Islam. Kita memikirkan bukan cuma hak asasi manusia, hak asasi binatang pun harus kita pikirkan. Kalau seandainya itu menyakitkan, yaitu terhadap binatang yang lemah, maka menurut para ulama bukan cuma sekedar makruh, perbuatan itu adalah haram.
Kalau dia ada binatang yang kuat di dalam itu dikhawatirkan, makanya itu sebabnya makruh, dikhawatirkan akan membahayakan bagi orang yang buang hajat, seperti ular yang berbisa setelah kita kencing ke lubang itu dan dia keluar di patuknya, kita akan membahayakan kita. Maka oleh sebab itu kata para ulama, kalau ada lubang yang kita tidak membuatnya sendiri untuk tempat buang hajat, lantas kita buang hajat di tempat itu, hukumnya makruh. Demikian juga lubang kecil seperti lubangnya semut, maka itu juga adalah makruh. Itu pun dengan syarat, yaitu kalau seandainya kita buang hajat di tempat itu tidak mengenai binatang yang lemah. Kalau mengenai binatang yang lemah dan dia kesakitan dengan buang hajat itu, sebagaimana saya jelaskan di atas tadi, hukumnya adalah haram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang berikutnya adalah dimakruhkan kita buang hajat itu, apakah buang hajat kecil, apakah itu buang hajat besar di pohon yang berbuah, yaitu yang buahnya dimakan. Kalau seandainya buahnya jatuh mengenai kotoran kita tadi, maka itu adalah hukumnya makruh. Maka menurut para ulama, kemakruhan ini bukan cuma sekedar pada waktu berbuah, bahkan tidak berbuah pun kita kena buahnya, buah pohon itu adalah diperbolehkan dimakan, maka sewaktu tidak berbuah pun kita tetap makruh, yaitu buang hajat besar dan buang hajat kecil di tempat itu. Itulah hukum buang hajat besar kepada tumbuh-tumbuhan. Kenapa bisa menyakiti yaitu tumbuh-tumbuhan itu? Kalau seandainya dia berbuah, dikhawatirkan jatuh buahnya itu ke kotoran kita, maka itu orang jijik untuk memakannya. Maka perbuatan itulah sebabnya dimakruhkan kita, yaitu mengkencing di bawah pohon yang berbuah. Buahnya boleh dimakan, baik itu sejak sewaktu dia berbuah atau tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, menyakiti pohon itu dengan kotoran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.